Halo Leo, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Walaupun ini tanpa batas waktu ya, aku lagi bikin reading ini pas bulan purnama pada zodiak Leo. Jadi ini kayak mungkin terdengarnya sebuah kebetulan gitu, tapi aku nggak merasa yang kita sebut kebetulan itu sebuah kebetulan ya. Terus kamu akan mendapatkan pesan ini kapanpun kamu membutuhkannya. Oke, karena gini kemarin-kemarin tuh aku mau bikin reading tapi kayak nggak punya energi gitu. Sekarang aku baru punya energi. Oke, sekian dulu intronya. Mari kita masuk ke dalam readingnya. Di pre-shuffle kamu tuh ada energi yang itu energi maskulin, energi yang bergerak, energi yang action gitu. Jadi ini waktunya kamu bergerak kayak apa? Misalnya kamu punya ide atau ada sesuatu hal yang berbicara di hati kamu atau mengekspresikan energi kreatif kamu gitu. Karena energi Leo itu harusnya energi kreatif, energi inner child yang membawa apa ya? Rasa rasa apa yang membuat diri kamu seneng gitu. Jadi ini bisa ada hubungannya bergerak yang berhubungan dengan mengekspresikan diri, mengekspresikan kreativitas, kamu punya ide apa yang berbicara di hati kamu, bisa juga tentang spontanitas ya. Jadi kayak misalnya biasanya energi api, Aries, Leo, Sagittarius itu lebih bisa spontan gitu, tapi mungkin ada hal-hal tertentu yang membuat kamu kehilangan spontanitas kamu ini, waktunya kamu untuk kayak punya jiwa spontan lagi gitu. Tentunya dengan hal-hal yang apa ya, masuk akal gitu dan terukur. Misalnya eh pengen jalan-jalan atau pengen makan apa gitu, itu kan sebenarnya hal-hal spontan yang bisa memberikan warna kehidupan sehari-hari dan bukan hal spontan yang nantinya bisa merugikan gitu. Nah itu contohnya seperti itu. Atau kayak gue pengen pergi ke museum, gue pengen nonton ini apa gitu, spontanitas, hal-hal yang bisa memberikan warna baru di dunia kamu itu ya. Terus juga berhubungan dengan inner child kamu. Nah, di sini tuh gini ya, karena hal yang menjadi tantangan kamu itu adalah itu tadi berhubungan dengan kreativitas, semangat, cahaya di dalam diri kamu. Karena gini, ini mungkin aku akan sedikit lompat-lompat ya biar kamu bisa dapat poinnya gitu. Kita mulai dulu dari tantangannya. Itu ada star sama gambar matahari itu ya, di posisi tantangan kamu. Harusnya star itu berbicara tentang harapan, tentang sinar, tentang sesuatu yang memanggil di hati kamu, berbicara di hati kamu, tentang bersinar juga. Sun sama, sesuatu yang berhubungan dengan cahaya gitu. Antara kamu sekarang mungkin berada dalam kegelapan, kamu nggak tahu mau kemana, atau tadi kamu kayak ada sesuatu hal yang memudarkan nyala api di dalam diri kamu gitu. Jadi kayak kamu tadinya orang yang cheerful, orang yang bersemangat, orang yang tahu caranya spontan gitu, sekali-sekali spontan, terus mungkin ada pengalaman tertentu gitu ya. Atau bisa jadi mungkin di dalam natal chart kamu tuh banyak elemen-elemen, misalnya energi bumi gitu. Energi bumi itu lebih apa ya, lebih stabil gitu. Jadi kayak misalnya hal-hal yang spontan itu bukan tipikalnya energi bumi, wajar gitu, tapi itu bisa jadi juga sebuah reminder untuk kamu gitu. Kalau kamu tipikal yang stabil, yang teratur, yang semuanya tuh ada apa ya, ada schedule-nya gitu. Mungkin ini kayak hal yang perlu kamu coba untuk apa ya, memberi warna di dunia kamu gitu. Kadang ada hal-hal tertentu yang perlu kita lakukan biar kita tahu gimana rasanya atau memberi warna di dunia kita. Nah ini jadi tantangan kamu gitu, sesuatu yang berhubungan dengan harapan, cahaya, semangat, dan sinar terang gitu. Entah semacam kayak mau kemana setelah ini. Karena bisa dipahamin, bisa jadi ada pengalaman tertentu di situ. Tema besar kamu berhubungan dengan Three of Swords. Tuh kartu pertama yang paling sebelah kiri, Three of Swords dikonfirmasi sama Coffin. Three of Swords itu kan kartu patah hati. Jadi bisa jadi ya kayak semacam ada sebuah akhir, ada karena gini, energi bulan purnama itu juga berhubungan dengan completion gitu. Jadi memang ada suatu akhir. Akhir itu bisa jadi ada situasi yang berakhir atau satu siklus yang sudah selesai dan kamu siap masuk ke satu siklus berikutnya gitu. Nggak harus sebuah situasi yang berakhir ya, bisa jadi juga kayak ada pattern tertentu di dalam diri kamu yang berakhir. Versi diri gue yang ini nih kayaknya udah ada luarsa gitu. Jadi kayak gue mau menjadi versi diri gue yang apa ya, versi diri gue yang gue mau gitu, future self gue mau berubah untuk jadi versi diri gue yang terbaik, seperti itu
itu bisa jadi juga. Jadi kayak ada suatu tema tentang ending, ada suatu tema memproses patah hati, kecewa, luka, atau bisa jadi juga kayak ada hal yang terungkap, mungkin um, mengejutkan gitu di luar dugaan kamu. Tapi itu sesuatu hal yang diperlukan dan perlu kamu proses juga ya. Karena gini, yang jadi blessing kamu adalah Knight of Wands. Knight of Wands itu energi api ya. Energi api, energi Aries, Leo, Sagittarius, energi petualangan, semangat, percaya diri gitu. Ketika kamu kembali lagi. Nah, ini makanya jadi seperti dua sisi koin gitu. Di satu sisi kamu perlu keluar lagi, itu mengeluarkan api lagi di dalam diri kamu, dan ketika kamu sudah sampai di titik itu, kamu bisa semangat lagi, kamu bisa excited lagi, kamu bisa ngeluarin energi kreatif kamu lagi, kamu bisa spontan lagi. Di situ ada semacam apa ya, blessing gitu, ada hal positif yang kamu akan attract ke dalam hidup kamu ya. Terus juga ada hal yang terungkap, bisa jadi juga ada pembelajaran, ada hal-hal yang baru bisa kamu pahamin, ada pemahaman yang berbeda, kebijaksanaan yang berbeda. Contoh gini aja, misalnya kamu, contoh aja ya biar gampang, misalnya kamu nggak pernah traveling gitu, atau kamu nggak pernah traveling sendirian. Nah, ini buat kamu yang nggak pernah, ini setidaknya pengalaman yang harus dicoba setidaknya sekali seumur hidup gitu. Nggak usah jauh-jauh, misalnya kamu bilang, nggak ada budget Kak, kayak pergi sendirian gitu atau berpetualangan sendirian, nggak perlu jauh-jauh sih, misalnya harus naik pesawat, naik kapal, naik bis, naik kereta antar kota. Kamu pergi ke suatu tempat sendiri gitu, kamu kayak menavigasi perjalanan kamu sendiri dan menikmati perjalanan kamu sendiri gitu. Kamu pasti akan misalnya ketemu orang di jalan, kamu ngobrol, kamu melihat hal-hal yang mungkin ya tadinya kamu nggak lewatkan gitu. Kamu mungkin ketemu orang-orang baik yang misalnya, kayak contoh aja gitu, waktu aku pernah solo travel, aku ketemu orang-orang baik yang aku aja surprise gitu, kayak bisa menemukan kebaikan-kebaikan seperti itu, padahal orang asing gitu yang aku cuman ketemu sekali saat itu, tapi kayak ibaratnya mereka itu hamba-hamba Allah yang datang di perjalanan untuk kayak semesta mau bilang orang baik itu masih ada loh gitu. Nah, mungkin waktu itu pesannya buat aku seperti itu. Nanti pesannya juga akan berbeda untuk kamu, kayak pesan apa yang perlu kamu dengar, kamu lihat saat itu. Nanti itu akan datang dengan cara-cara yang mungkin lewat orang asing, mungkin dengan hal-hal yang kamu temuin. Contohnya seperti itu ya. Karena kayak semesta berusaha untuk berbicara sama kamu, untuk ibaratnya memperluas apa ya, expand your horizon gitu. Aku nggak tahu nih padanan katanya dalam bahasa Indonesia seperti apa, tapi kayak biar ibaratnya kamu melihat lebih jauh, kamu punya pengalaman lebih, kebijaksanaan lebih dari apa yang kamu punya saat ini. Seperti itu ya. Karena gini, untuk melihat perubahan itu kadang ada hal yang perlu ditinggalkan. Di situ Six of Swords kan. Six of Swords itu pergi meninggalkan sesuatu, berbalik badan, menavigasi perjalanan. Karena kartu klasik itu gambarnya orang naik perahu kelihatan punggungnya doang gitu. Ibaratnya kamu lagi di perahu perjalanan kehidupan kamu, kamu balikin badan dari apapun itu yang ada di belakang, dan di situ konfirmasinya ular. Ular itu biasanya aku melihat sesuatu yang tricky, tapi kayak kali ini aku melihatnya itu seperti bagian dari transformasi kamu gitu. Karena ular juga dia berganti kulit gitu, dia akan setelah berapa waktu dia akan menanggalkan kulitnya. Dalam artian tanda petik menanggalkan. Mungkin kamu punya apa ya, persona gitu yang kamu lekatkan pada diri kamu, entah itu untuk menyenangkan orang-orang tertentu atau seperti mencari validasi, seperti people pleaser, entah apapun itu konteksnya ya. At some point in our life mungkin kita pernah ada di posisi sebagai people pleaser, tapi nggak harus seterusnya sepanjang hidup kita kita jadi people pleaser gitu. Dan ini juga um, sesuatu hal gitu, bagian dari perjalanan kamu, mungkin part itu yang perlu kamu tinggalkan, kayak ibaratnya kamu ganti kulit, mungkin ada part lain, dan kayak semesta berusaha mengkomunikasikan itu sama kamu gitu ya. Yang jelas kamu perlu melihat ke dalam, gimana gitu, gimana caranya balikin nyala api itu, gimana caranya kamu melihat terang lagi, gimana caranya kamu bisa semangat, bisa kreatif lagi, bisa spontan lagi, jadi diri kamu yang on fire gitu sebagai energi api, gimana kamu kembali on fire. Semoga reading ini sedikit
memberi pencerahan gitu ya. Aku rasa segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.